Yang pertama atas nama sebentar. Ketutupan board. Arif Yusuf Rifki D, NIM 20118. Yang kedua Indrawati, NIM 20178. Yang ketiga Yuda, NIM 20056. Yang keempat Miftahul, NIM 19019. Yang terakhir saya Vira, NIM 17042. Oh, nggak bisa di next ya. Kepada yang menyampaikan dipersilahkan. Baik. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedangkan pengertian dari teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Next. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Peran Islam dalam pengembangan iptek adalah bahwa syariat Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal dan haram, hukum-hukum syariat Islam wajib dijadikan untuk tolak ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimanapun bentuknya. Iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariat Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariat Islam. Kewajiban mencari ilmu disebutkan dalam hadis bahwasanya ilmu yang wajib dicari seorang muslim ada 3, sedangkan yang lainnya akan menjadi fadlun atau keutamaan. Ketiga ilmu tersebut adalah ayatun muhkamatun atau ayat-ayat Al-Quran dan yang menghukumi, sunnatun qaimatun, sunnah dari al-hadis yang menegakkan, dan faridotun adilah, ilmu bagi waris dan ilmu bagi waris dan ilmu furaid yang adil. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu pada selain yang ahlinya bagaikan menggantungkan permadatan emas yang pada babi hutan. Hadis radhiyallahu an Ibnu Majah dan lainnya. Juga pada hadis Rasulullah yang lain, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah dan masyarakat. Al-Quran menggelari golongan ini dengan berbagai gelaran mulia dan terhormat yang menggambarkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Allah dan Rasul-Nya sangat keras terhadap kalangan yang menyembunyikan kebenaran atau ilmu, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknatinya. Al-Baqarah 159.
Pengertian seni. Seni adalah keindahan, ia merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Islam memandang seni sebagai suatu hal yang bisa diukur halal, haram, ataupun mubah. Bagi mereka yang memandang seni dari sisi ideologis, mereka akan memandang seni yang dihasilkan dari hasil karya manusia itu adalah haram untuk dinikmati dan disajikan ke masyarakat. Karena menurut mereka semua itu dianggap mengganggu kekusukan beribadah, di mana secara psikologis akan menjadikan seorang cepat frustasi karena dunia sekitarnya telah didominasi oleh industri hiburan. Baik, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan nyanyian halal menjadi haram sebagai yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu ada 5 faktor. Yang pertama yaitu penyanyi, yaitu pelakuannya adalah wanita yang tidak halal untuk dilihat, dengan mendengarkan suara seseorang dikhawatirkan bisa terkena fitnah. Yang kedua alat, yakni alat yang dipergunakan itu sudah menjadi simbol para pemabuk atau pelaku kemaksiatan. Yang ketiga yaitu syair, yakni jika ia berbisikan kata kotor, keji dan caci maki atau kedustaan kepada Allah dan Rasul-Nya serta para sahabat. Demikian pula syair lagu yang mengeksploitasi keindahan tubuh wanita di hadapan laki-laki, karena hal ini akan mengganggu pikirannya yang membuat ia durhaka kepada Allah. Yang keempat ini adalah pandangan, yakni si pendengar memiliki nafsu yang mudah bangkit, utamanya anak muda, maka baginya haram mendengarkan lagu-lagu yang menggambarkan keindahan wanita. Dan yang terakhir yaitu keawanan, yakni orang yang lezat dan nikmat dalam mendengarkan musik sehingga ia lupa akan kewajibannya dan menyanyikan waktunya. Baik, di sini Abdul Hadi WM menyatakan setidaknya ada 5 faktor karya seni yang disepakati para ahli estetika untuk dijadikan patokan, yaitu yang pertama sempurna. Yang pertama yaitu sempurna dilihat dari segi bobot gagasan, konsep dan wawasannya. Yang kedua, sempurna dilihat dari besarnya fungsi sebuah karya seni bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, sempurna dilihat dari sudut nilai-nilai yang ditawarkan karya seni dan relevansinya bagi perkembangan kebudayaan. Yang keempat, sempurna dilihat dari sudut kesesuaian karya seni dengan cita-cita kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan atau kerohanian yang hendak ditegakkan manusia. Dan yang terakhir yaitu sempurna dilihat dari sudut kegunaan. Kesimpulan, perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa peran Islam yang utama dalam perkembangan iptek setidaknya ada 2. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan iptek.
Semua jenis dan corak seni, baik seni rupa, seni sastra, maupun seni musik, selalu mendapat dukungan positif dalam perkembangan kemajuan sejarah umat Islam. Syarat terpenting untuk mendapatkan dukungan positif dari umat Islam, yaitu adalah nilai seni tersebut harus menunjukkan nilai akhlak dan peradaban yang baik, santun, dan saling mencintai nilai-nilai religius yang ada dalam Islam. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka satu termin yang terdiri dari 3 pertanyaan. Dipersilahkan kepada audiens. Dipersilahkan kepada Helmi Alfiatur Rohmah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Alfiatur Rohmah dengan NIM 2002-2093 dari Pendidikan Fisika. Mohon maaf saya off-cam karena terkendala sinyal. Dalam materi tadi dijelaskan bahwa seni adalah suatu yang bisa diukur halal, haram, atau mubah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana seni itu bisa disebut halal, haram, atau mubah? Sedangkan dewasa ini sudah banyak lagu-lagu atau apapun yang bagaimana ya kelompok bisa melihat sendiri bagaimana penampakannya. Lalu alat musik seperti apa yang bisa dikatakan yang termasuk dalam kategori halal, haram, atau mubah? Seperti itu. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya kami simpan dulu pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua dipersilahkan. Dipersilahkan kepada Maria Ulfa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Ulfa Nur Rahmatillah dari Program Studi S1 Manajemen Angkatan 2020. Tadi dijelaskan pada faktor yang menyebabkan haramnya nyanyian menurut Al-Ghazali. Nah, itu kan di sana dijelaskan salah satu faktornya adalah pelaku wanita yang tidak halal untuk dilihat karena suaranya bisa menimbulkan fitnah. Namun bagaimana tanggapan kelompok Anda mengenai banyaknya penyanyi wanita yang menyanyikan lagu-lagu Islam? Apakah itu juga termasuk haram? Kan suaranya juga bisa jadi menimbulkan fitnah. Terima kasih. Baik, kami simpan dulu pertanyaannya. Untuk pertanyaan terakhir dipersilahkan. Baik, jika belum ada, yang pertanyaan pertama akan dijawab oleh Indrawati. Dipersilahkan. Jadi pertanyaannya, bagaimana mengukur seni dalam hal yang bisa diukur halal, haram, ataupun mubah? Bagi mereka yang memandang seni dari sisi ideologis, mereka akan memandang seni yang dihasilkan dari hasil karya manusia itu adalah haram untuk dinikmati dan disajikan ke masyarakat. Karena menurut mereka semua itu dianggap mengganggu kekhusyukan beribadah, di mana secara psikologi akan menjadikan seseorang cepat frustasi karena dunia sekitarnya telah didominasi oleh industri hiburan. Bagi mereka yang mengatakan halal adalah tipe pemikiran dalam jalan hidup yang bersifat materialistik, di mana ia bisa dengan mudah terbawa oleh hingar-bingar dunia hiburan dan
melupakan apa sesungguhnya esensi dari hiburan dan kesenian itu sendiri, dan sebagian yang mereka mengatakan mubah, yaitu mereka yang bersikap hati-hati dengan apa yang mereka nikmati dari seni tersebut. Sekian dari saya, mungkin ada tanggapan. Bagaimana dari penanya? Apakah sudah cukup atau bagaimana? Ataukah ada tanggapan lagi? Dipersilahkan. Maaf, untuk pertanyaan saya mengenai alat musik itu, apakah jawabannya sama atau ada jawaban lain? Oh, yang itu belum dijawab sebentar. Mohon maaf kepada Maria, tadi pertanyaannya gimana ya? Saya ulangi ya. Mm-mm. Tadi dijelaskan bahwa faktor yang menyebabkan haramnya nyanyian menurut Al-Ghazali, yaitu salah satunya adalah pelaku wanita yang tidak halal untuk dilihat karena suaranya bisa menimbulkan fitnah.
Namun bagaimana tanggapan kelompok Anda mengenai banyaknya penyanyi wanita yang menyanyikan lagu-lagu Islam? Apakah itu juga termasuk haram? Karena suaranya juga berasal dari wanita yang berpotensi menimbulkan fitnah. Terus itu. Apakah kurang jelas? Sudah. Terima kasih. Jadi saya akan langsung menanggapi saja ya tanggapan dari kelompok kami tentang pelaku wanita yang tidak halal untuk dilihat dan didengar karena itu sesuatu yang haram gitu. Nah, memang di masa sekarang itu banyak sekali penyanyi-penyanyi yang kurang baik gitu untuk dilihat, untuk didengar. Tapi untuk kita umat Muslim, kita juga sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak. Jika memang itu haram dan sudah diharamkan di agama kita, jadi kita harus mengikuti begitu. Jadi yang menurut Islam haram, alangkah lebih baiknya untuk dihindari, dan yang menurut Islam halal boleh kita ikuti begitu. Bagaimana, apakah kurang jelas? Kan tanggapan ya, ini tanggapan saya pribadi, untuk teman-teman saya bisa menambahkan mungkin. Maksud saya itu tanggapannya menurut kelompok Anda, apakah wanita yang menyanyikan lagu-lagu Islam itu apakah masuk kategori halal atau haram seperti itu? Yang menyanyikan lagu-lagu Islam. Iya, karena kan kebanyakan itu wanita. Yang menyanyikan lagu-lagu Islam. Nah, kita lihat dulu, satu dari penampilannya, kedua dari suaranya. Apakah suaranya menggoda atau tidak? Jika menggoda berarti haram, jika tidak berarti diperbolehkan begitu. Ya, tapi itu dari sudut pandang pribadi sih. Ada juga yang menganggap si A menganggap misal Sabian ini dia suaranya menggoda gitu. Ada si B yang menganggap tidak begitu loh. Jadi begitu. Dan kita lihat juga dari penampilannya, apakah penampilannya menggoda atau tidak, liriknya juga, syairnya juga, apa yang disampaikan di situ, apakah itu hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk begitu. Jadi kita lihat dari segala sisi, bukan hanya apakah perempuan itu haram atau tidak begitu. Jadi kita juga tidak boleh jadi kalau cewek nyanyi haram dong, berarti nggak boleh nyanyi dong, nggak kayak gitu. Gimana? Ya, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Mungkin sebelum yang pertanyaan pertama yang ada kurang tadi dijawab, apakah ada pertanyaan ketiga? Dari partisipan, dari audiens, apakah ada pertanyaan ketiga? Ya, sebelumnya saya juga izin menanggapi dari pertanyaan salah satu teman tadi. Iya, di sini sebenarnya ada beberapa faktor ya yang menyebabkan nyanyian itu halal ataupun haram. Nah, itu disebutkan dalam Imam Al-Ghazali, dan terdapat 5 faktor penyebab nyanyian itu dapat dikategorikan halal dan haram. Nah, yang pertama itu faktor penyanyi. Nah, dilihat dari sini tuh sudut pandangnya begini, pelakunya itu bagaimana, wanita yang bernyanyi itu bagaimana. Nah, wanita yang tidak halal untuk dilihat, nah itu seperti wanita yang menampilkan kemolekannya gitu, wanita yang memperlihatkan auratnya kepada khalayak ramai seperti itu. Nah, dengan mendengarkan suara seseorang
yang dikhawatirkan bisa menjadi fitnah seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu yang menjadi faktornya itu yaitu faktor penyanyinya seperti itu. Dan yang kedua itu ada faktor pandangan. Nah, di faktor pandangan ini si pendengar memiliki nafsu yang mudah bangkit, utamanya anak muda, maka baginya haram untuk mendengarkan lagu-lagu yang menggambarkan keindahan wanita, seperti itu. Dan selanjutnya itu ada faktor keawaman, di mana orang yang nikmat dalam mendengarkan musik sehingga lupa akan kewajibannya dan menyanyiakan waktu. Nah, di sini sebenarnya banyak indikator yang menjelaskan musik itu halal atau haram dan penyanyi itu halal atau haram. Tapi yang sebenarnya itu dari penjelasan tersebut saya tarik sebuah garis besar di mana yang menjadi faktor utama penyanyi itu dikatakan halal atau haram itu dapat dilihat dari beberapa faktor tersebut. Yang pertama itu faktor dari penyanyi sendiri. Terus faktor dari si yang melihat atau yang mendengarkan nyanyian tersebut dan apa yang dinyanyikan seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tanggapan? Mungkin menjawab pertanyaan Hilmi ya. Sebenarnya secara hadis tidak ada yang benar yang langsung menjawab alatnya itu seperti apa. Cuma kenapa Indrawati suaranya nggak ada ya. azan? Nah, tadi ke mute. Azan, Mbak. Tadi aku nggak ada, itu ke mute lagi tuh. Azan, Mbak. Iya. Silahkan dilanjutkan. Sebenarnya secara hadis itu tidak ada yang langsung menyebutkan alatnya itu seperti apa. Cuma memang karena alat musik yang haram adalah alat musik yang melalaikan dari zikrullah atau karena alat musik tersebut. Sebenarnya secara hadis tidak ada menyebutkan langsung alat musiknya seperti apa. Cuma alat musik yang diharamkan adalah alat musik yang melalaikan dan menjauhkan kita dari zikrullah. Seperti itu.
Sedikit ingin menambahkan, Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA, sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr, judi, dan gendang. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah akan menurunkan bencana manakala alat musik dan biduan wanita marak. Hal ini menunjukkan bahwa alat musik hukumnya haram, karena alat musik merupakan sebab turunnya bencana dan sesuatu yang merupakan penyebab bencana hukumnya adalah haram, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menimpakan bencana bila alat musik hukumnya mubah. Berdasarkan teks hadis di atas dan hadis-hadis lainnya, beberapa ulama berkesepakatan bahwa alat musik bersifat haram. Itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Mohon maaf, ada azan. Mohon maaf ya, jawabannya sudah bisa saya terima. Terima kasih. Baik, untuk sesi pertanyaan sudah selesai. Mohon undur diri untuk kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.